pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah itu, apakah pagi hari ini ada semua? Ada satu. Siapa? Kenapa? Izin apa sakit? Sakit. Jadi hari ini kita akan belajar tentang membangun form dan tabel menggunakan HTML dasar. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang HTML dasar, maka ini selanjutnya kita akan mempelajari form dan tabel. Pembelajaran pagi hari ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian bahasa pemrograman HTML melalui diskusi kelas dengan baik dan benar. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasikan kode, membuat form dan tabel menggunakan bahasa pemrograman HTML melalui diskusi kelas dan pengamatan contoh kode dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan kode, membuat form dan tabel bahasa pemrograman HTML melalui praktik langsung menggunakan bahasa HTML dengan menghasilkan program yang sesuai dengan perintah. Di metode pembelajaran kali ini akan menggunakan metode project based learning. Sebelum itu saya akan sedikit bertanya kepada anak-anak, menurut kalian apakah semua tampilan di internet itu dibuat menggunakan satu jenis bahasa saja? Tidak. Terus kemudian mengapa kita perlu memahami struktur dalam membuat halaman web? Yang kencang agar dapat mudah mengimplementasikan saat membuat halaman web. Betul sekali. Kemudian bagaimana sih cara menggabungkan form dan tabel dengan baik gitu? Dengan cara memberi header untuk membatasi form dan tabel. Benar sekali. Pertanyaan-pertanyaan tadi kita akan bahas satu persatu dalam pembelajaran kali ini. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk pembagian materi ya. Nah, menegaskan lagi, menurut kalian apakah semua tampilan di internet ataupun terutama website itu menggunakan satu jenis bahasa saja? Tidak. Nah, menurut kalian bahasa apa saja yang digunakan dari website yang dibuat pada perusahaan ataupun orang-orang itu? PHP, CSS, JavaScript, HTML yang kita bahas nanti. Ada lagi? Python. Yang lain? Oke, dari kelima yang kalian sebutkan tadi itu benar ya, karena mulai dari HTML, CSS, JavaScript, PHP itu sebagian besar digunakan banyak orang untuk membuat sebuah website di internet. Nah, akan tetapi kita di sini akan lebih berfokus pada HTML saja dan untuk membuat form dan juga tabel. Nah, pengertian HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, di mana HTML adalah bahasa pemrograman standar ataupun sebagai bahasa pemrograman fondasi di dalam
membuat sebuah halaman website. Lalu HTML juga bahasa pemrograman yang seringkali dipelajari oleh para pemula untuk belajar membuat website, baik maupun otodidak ataupun secara daring seperti saat ini. Nah, kenapa sih kita harus memahami struktur dalam membuat web ini? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kita harus memahami struktur dalam membuat halaman web. Untuk membuat halaman web yang menarik, Pak. Benar, juga tadi. Untuk membuat halaman web yang lebih menarik. Ada jawaban lain? Ya. Ada mengimplementasikan saat membuat halaman web, Pak. Jawabannya sudah bagus ya dan benar. Karena kalau kita hanya membuat web tanpa struktur, nanti akan berantakan. Jadi pengguna itu tidak akan tahu kemana arah website yang akan kita buat nantinya. Nah, sebelumnya struktur HTML juga memiliki sebuah struktur di dalamnya, di mana memahami sebuah struktur ini akan membantu kita untuk membangun website yang rapi, efisien, dan mudah untuk digunakan serta dikembangkan. Nah, struktur sendiri adalah dasar yang tidak boleh kita abaikan dalam sebuah proses pembuatan web ataupun proyek-proyek yang lainnya. Nah, HTML sendiri terdiri dari serangkaian elemen yang digunakan untuk memberitahu browser dengan cara menampilkan konten yang di dalamnya akan berisi elemen dan juga atribut-atribut yang nantinya akan ditampilkan ke depan layar kalian sekarang ini. Nah, elemen HTML sendiri harus ada tagnya, yang dimana tagnya akan diberi tutup kurung seperti contoh ini. Lalu nanti kita masukkan isi kontennya dan juga yang pasti harus ditutup ya. Tetapi untuk menutup tagnya ini ada sedikit perbedaan dengan pembukanya, yakni ada backslash, karena kalau tidak ada backslash nanti kodenya tidak akan jalan. Nah, bagaimana sih cara membuat from dan tabel HTML? Di sini apakah ada yang sudah bisa? Belum. Kemarin itu sampai mana materinya tentang terkait HTML? Di bagian hello dan jasa-jasanya. Oke. Di sini ini sebagai materi lanjutan dari materi yang minggu kemarin ya. Cara membuat form dan tabel. Nah, di form sendiri ini ada beberapa elemen. Di sini untuk contoh pertama adalah form, input, text area, label, field sheet, dan juga legend. Untuk Mbak Sheila bisa dibaca untuk deskripsinya. Semuanya, Pak. Ya. Form adalah untuk menentukan formulir HTML untuk input pengguna, input untuk menentukan kontrol input, text area untuk menentukan kontrol input multibaris, label untuk menentukan label untuk elemen input, file set untuk mengelompokkan Belum ada ya? Sedikit error ini. Kenapa? Atau oke, bisa dilanjut. file set untuk mengelompokkan elemen terkait dalam formulir, dan legend untuk menentukan judul untuk elemen file set. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Sheila tadi, penjelasan singkatnya. Nah, untuk form ini kita akan mempelajari hari ini, yang dimana form ini akan menjadi fondasi utama saat kita membuat form di materi kali ini. Nah, input sendiri nanti akan ada banyak jenisnya. Nah, dimana kita akan gunakan untuk menginputkan sebuah nama, password, ataupun yang lainnya. Nah, text area sendiri ini lebih difungsikan untuk kita menginput sebuah paragraf panjang. Lalu sebuah label ini
lebih hanya untuk sebuah judul saja, seperti judul untuk teks area nanti digunakan untuk alamat ataupun keterangan lainnya. Nah, field sheet sendiri untuk mengelompokkan elemen yang ada dalam formulir yang akan kita buat. Lalu ada legend, yakni untuk menentukan judul yang akan kita buat nanti. Ada field sheet yang dibuat. Nah, ini berikutnya ada lanjutan tagnya, bisa dibaca untuk Pak Vina. Untuk menentukan daftar dropdown, pilih grup untuk menentukan kelompok opsi terkait dalam daftar dropdown, option menentukan opsi dalam daftar dropdown, button untuk menentukan tombol yang dapat diklik, data list menentukan daftar opsi yang telah ditentukan sebelumnya untuk kontrol input, output adalah untuk menentukan hasil perhitungan. Oke, terima kasih. Nah, sharing sendiri seperti deskripsi singkatnya menentukan daftar dropdown yang dimana ini akan menyimpan sebuah pilihan yang dimana tidak tampil semua, tapi kita akan mengklik sebuah icon yang ada, nanti akan muncul sebuah pilihan daftarnya ke bawah. Lalu option group ini gunakan untuk kita menentukan kelompok opsi terkait yang ada di dalam daftar dropdown yang kita buat nanti. Lalu option sendiri ini adalah tag yang dimana digunakan untuk kita mengisi sebuah pilihan yang ada di text select yang kita buat nanti. Lalu button ini akan melakukan sebuah tombol untuk kita lanjut ke sebuah halaman berikutnya ataupun ke perintah submit ataupun yang lainnya. Lalu data list ya untuk menentukan opsi yang telah ditentukan sebelumnya, daftarnya pertama. Lalu output yakni menentukan hasil yang kita hitungkan. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, tag input sendiri ada banyak ya. Di sini contohnya yang pertama ada tag input text, tipe teks, tipe radio, checkbox. Lalu ada submit, button, password, reset, color, date, email, image file, number, dan time. Nah, di sini kita nanti akan memakainya beberapa terlebih dahulu. Seperti input tipe teks. Di sini input tipe teks nanti kita akan dibuat untuk menampilkan sebuah bidang kotak. Lalu kita akan bisa mengisi sebuah teks seperti nama terutama. Lalu radio ini banyak digunakan untuk memilih beberapa pilihan, tetapi kita harus memilih salah satu seperti kebanyakan untuk jenis kelamin. Lalu berikutnya untuk tipe submit. Nah, ini submit sendiri nanti kita akan gunakan di dalam materi ini untuk mengirimkan form yang setelah kita isi akan ditampilkan ke dalam sebuah tabel yang kita buat nanti. Dan juga mungkin nanti akan ada tombol reset ataupun yang lainnya. Nah, di dalam tabel sendiri juga kita memerlukan elemen agar kita bisa membuat tabel seperti tabel yang dibuat dalam PPT ini. Mbak Rama bisa dibaca. Tabel untuk menentukan tabel. Kemudian TH menentukan sel header dalam tabel atau tabel header. TR menentukan garis dalam tabel. TD menentukan sel dalam tabel. Caption menentukan judul tabel. Grup menentukan grup yang terdiri dari satu atau beberapa kolom dalam tabel untuk pemformatan. Menentukan properti kolom untuk setiap kolom dalam elemen. Untuk mengelompokkan konten header dalam tabel.
T-body mengelompokkan konten body dalam tabel. T-foot untuk mengelompokkan konten footer dalam tabel. Oke, terima kasih. Nah, nanti kita di sini akan memakainya beberapa seperti table untuk jadi badannya, lalu TH sebagai header, TR untuk baris dalam tabel, dan juga TD untuk sel dalam tabel yang akan kita buat nanti ya. Ini juga merupakan salah satu atribut, adalah beberapa atribut yang kita gunakan untuk membuat sebuah tabel, di mana ini nanti akan terdiri dari border, cap spacing, cell padding, call span, respawn, width, height, back color, background, village, dan align. Mungkin kita akan menggunakannya beberapa seperti border, cell spacing, cell padding, call span, dan row span untuk ini nanti ya. Mana border untuk bingkainya akan terlihat lebih tebal ataupun tipis ataupun sedikit berjarak setiap tabelnya. Lalu cell spacing, jarak antar baris pada sel, jadi tidak berhimpitan. Lalu cell padding kita gunakan untuk kolom antar sel, dan call span kita gunakan untuk menggabungkan dua kolom ataupun lebih. Nah, bagaimana sih cara menggabungkan form dan tabel? Ada yang tahu gimana? Ya, Mbak Sheila. Dengan memberi header untuk membatasi form dan tabel. Oke. Ada jawaban yang lain? Ada. Ya, jawaban Mbak Sheila itu cukup benar ya. Karena kalau kita tidak membedakan nanti akan sulit untuk dibaca. Nah, berikut adalah sedikit cara untuk menyusun form dan tabel. Bisa dibaca untuk Mbak Anita. Menyusun form dan tabel dalam satu halaman HTML bertujuan agar pengguna dapat mengisi data dan melihat data yang sudah tersimpan atau contoh data lainnya secara bersamaan. Tata letak dan penyusunan. Letakkan form terlebih dahulu agar pengguna dapat memasukkan data sebelum melihat tabel. 2. Gunakan H2 atau H3 untuk judul masing-masing bagian agar tampilan lebih terstruktur. Jika ingin memisahkan bagian dengan garis, gunakan HR di antara form dan tabel. Oke. Dari penjelasan yang dibaca oleh Mbak Revita, di sini apakah ada yang kesusahan ataupun mana? Oke. Mana ini menyusun tabel, yakni harus memerhatikan rata-rata dan juga beberapa elemen-elemen yang akan kita gunakan nanti ya. Ke tabel yang kita buat ini memiliki tampilan yang menarik dan juga enak untuk dipandang. Nah, sini saya ada sebuah studi kasus. Siapa yang mau membacanya? Oke, Mbak Rama, silakan. SMKN 1 Surabaya merupakan sekolah yang aktif mendorong siswanya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler demi pengembangan diri di luar pelajaran utama. Untuk mempermudah pendataan peserta, sekolah ini membuat halaman web sederhana menggunakan HTML yang berfungsi untuk mencatat data pendaftar kegiatan ekstrakurikuler secara online. Halaman ini harus memiliki dua bagian utama. 1. Formulir pendaftaran. Pada bagian ini, siswa dapat mengisi data diri mereka secara mandiri atau melalui form yang tersedia. Formulir harus memuat nama lengkap untuk identifikasi peserta, kelas untuk mengetahui kelas asal siswa, pilihan ekstrakurikuler. Siswa dapat memilih salah satu dari 4 pilihan, ada pramuka, paskibraka, paduan suara, dan KIR, kelompok ilmiah remaja.
Kemudian ada alamat sebagai data tambahan untuk keperluan administrasi. Kedua, tampil daftar peserta. Setelah formulir diisi, data akan tercatat dan ditampilkan dalam tabel di bawahnya. Sebagai contoh awal, sekolah menampilkan 3 peserta yang sudah mendaftar. Oke, dari studi kasus yang telah dibacakan, nanti kalian akan disuruh membuat sebuah formulir pendaftaran untuk SMKN 1 Surabaya, di mana isinya nanti akan berisi nama lengkap, kelas, pilihan ekstrakurikuler dan juga alamat untuk formnya. Dan tabel akan memiliki paling tidak akan ada 3 kolom yang digunakan untuk nomor, nama peserta, kelas peserta, ekstrakurikuler yang diikuti dan juga alamat peserta yang mengikuti ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah SMKN Surabaya ini. Oke, di sini kalian akan saya beri waktu 10 menit dan juga dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti yang kelompoknya selesai terlebih dahulu bisa maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Oke, bisa dimulai. Pak, maaf, kelompoknya berapa orang, Pak? Kalau dilihat dari peserta murid kali ini, dua bisa, ataupun nanti sisanya yang 3 orang, jadi 2 dan 3. Baik, Pak. Oke, bagaimana? Ada yang sudah selesai mengerjakannya? Bagaimana Mbak Rama? Apakah sudah selesai ataupun Mbak Vina kelompoknya? Melihat waktu kita masih kurang sedikit lagi ini, bisa dipresentasikan masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam membuat form dan tabel. Implementasinya akan dilakukan oleh teman saya, Rani. Di sini kami sudah membuat formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Ada sesuai ketentuan tadi ada nama lengkap, kelas, pilihan ekstrakurikuler dan alamat. Di sini kita isikan kemudian kelas, kemudian daftar. Nah, misalnya kan sudah di sini. Hasilnya kemudian Oke, dari hasil yang telah kalian buat ini sudah cukup bagus, tapi ada sedikit masukan dari saya. Di sini untuk formnya ini kok gini, kenapa kok lebar-lebar? Kenapa tidak buat sedikit kecil? Karena kan nama lengkap itu tidak panjang banget ya. Lalu untuk kelas sendiri juga, nah untuk alamat mungkin bisa panjang gitu, tapi kenapa kok dibikin seperti ini? Contoh Pak saya membuat Nanti dipelajari lagi ya. Dan untuk tabelnya sendiri sudah bagus, sudah cukup baik. Oke, boleh ditutup. sekian, setelah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh aplaus untuk kelompoknya. Terima kasih. Mungkin itu saja ya materi yang saya sampaikan ini, dan juga tadi ada sebuah hasil studi kasus yang telah dikerjakan oleh salah satu kelompok dari teman kalian yang sudah bagus dan juga rapi, tapi ada perlu sedikit penyelesaian sedikit akan menjadi lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kalian telah belajar mengenai bagaimana cara membuat form dan tabel HTML, dan kalian juga tadi sudah menyelesaikan PJDL terkait studi kasus yang telah diberikan. Setelah kalian belajar tadi, apa sih perbedaan antara form dan tabel HTML? Form HTML mengumpulkan data dari pengguna dan mengirimkan ke server, sedangkan tabel HTML itu menampilkan data dalam bentuk tabel. Ya, benar sekali jawabannya. Untuk selanjutnya di sini apakah ada yang mau mengevaluasi terkait materi tadi? Apa saja yang kalian dapat pada pembelajaran kali ini? Ayo silakan. Kita dapat membuat form dan tabel menggunakan HTML. Ya, benar sekali. Kita tadi sudah belajar terkait bagaimana sih langkah-langkah dalam pembuatan form dan tabel HTML bagi dasar permulaan yang baik. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar terkait pengembangan CSS, maksudnya dasar-dasar pembuatan CSS pada website. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersyukur dan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa percayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas antusias dan semangat kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.